Ya oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baik teman-teman, alhamdulillah ya pada pagi menjelang siang ini di bulan Ramadan ini ya kita sudah mulai melakukan pertemuan-pertemuan yang kedua ya sekarang ya di bulan Ramadan ya. Ya, semoga amal ibadah kita ya di bulan Ramadan ini kita diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pahala kuliah ya, yaitu pahala menuntut ilmu ya. Pahala menuntut ilmu. Karena juga dalam hadisnya ya, orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan kelebihan-kelebihan ya. Di antaranya adalah dia akan dinaungi oleh malaikat ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Oke, pada pertemuan ke-6 sekarang ya kayaknya teman-teman ya. Kalau hitungan saya kayaknya ke-6, bener nggak? Bener nggak sekarang ke-6? Halo? Ya, Pak. 6 ya? Ini lemes banget ini. Sahur nggak? Oke teman-teman ya. Bismillah, saya mau coba share screen. Semoga berhasil ya. Jangan sampai ada hang di antara kita ya. Nah, kan luar biasa nih. Nah, ini apa ini ya? Apa dia muncul begini ya? Nggak paham nih. Aduh, ada yang gabung lagi. Oke, teman-teman lihat ininya enggak? Nih, ya, gabung terus saya share screen. Makanya saya agak-agak malas kalau lagi share screen ada yang gabung soalnya suka hang. Oke. Karena kita pertemuan yang ke-6 ya, yang ke-6. Masih loading nggak dia? Kalau dipaksa suka ini hang ya. Oh, gimana sih ini? Hang lagi ah. Laptop saya gampang banget ngehang ya. Oke, ketentuan umum pelaksanaan arahan dalam Islam, bagaimana kedudukan barang gadai ya dalam pegadaian syariah ya. Nah, selama di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan padanya oleh pihak penggadai. Jadi barang gadai itu sebenarnya adalah wadiah yat amanah ya. Artinya titipan yang tidak boleh digunakan ya, tidak boleh dipakai karena khawatir adanya kerusakan ya, khawatir adanya hilang, sehingga ketika si pihak yang meminjam barang itu, meminjam uang itu dia tidak dapat mengembalikan dan harus harus menjual barang gadainya atau melelang barang gadainya, maka dia khawatirkan barang gadainya itu hilang atau rusak sehingga tidak dapat terbayarkan utangnya ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pemanfaatan barang gadai? Nah, memang tadi ya secara dasarnya tidak boleh digunakan ya, tidak boleh digunakan manfaat dari barang gadai tersebut ya. Karena tadi ya takut rusak, takut hilang sehingga tidak bisa dibayar. Tapi ada kalanya boleh digunakan ya. Karena khawatir adanya pemborosan atau istilahnya itu adanya mubazir ya. Misalkan gini, sebuah kendaraan bermotor taruhlah mobil ya. Mobil digadaikan ya. Nah, selama periode digadaikan itu, waktu digadaikan itu, maka mobil itu tidak boleh digunakan ya kan? Tidak boleh digunakan. Nah, karena tidak boleh digunakan, akhirnya apa? Mobil itu idle, nganggur gitu ya. Mobil itu idle, nganggur. Akhirnya mobil itu yang seharusnya dia bisa menghasilkan, taruhlah ya, misalkan menghasilkan 1 bulan menghasilkan bersih 4 juta gitu dari apakah itu di Gokar atau di Grab Car ya, disewakan ya.
Nah, bisa menghasilkan 4 juta. Dari 4 juta itu kan dia bisa ada zakatnya kan. Nah, ini ya, jadi bedanya Islam dengan non-Islam ya konvensional. Jadi tujuan dari pemanfaatan barang itu tidak lain tidak bukan adalah untuk adanya zakat ya, sebagaimana riwayat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menarik kembali tanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal bin Haris ya di zaman Abu Bakar ya. Ketika itu Bilal bin Haris ternyata tidak memanfaatkan tanah tersebut ya. Beliau membiarkan tanah tersebut menganggur, membiarkan tanah tersebut terlantung apa ya, terkatung-katung gitu ya, di apa namanya tidak dirawat ya. Nah sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu langsung mengambil kebijakan untuk menarik kembali tanah yang diberikan Rasulullah SAW kepada beliau, kepada Bilal bin Haris. Bilal bin Haris ya, bukan Bilal bin Rabah ya, beda ya. Bilal bin Haris tersebut gitu ya. Nah, kenapa? Karena tanah tersebut tidak dimanfaatkan sehingga tidak menghasilkan. Ketika dia tidak menghasilkan, maka dia akan tidak ada zakatnya ya. Nah, ketika dia tidak ada zakatnya, maka tujuan pemberian tanah tersebut tidak tercapai. Karena tujuan pemberian tanah tersebut tidak tercapai, maka batallah apa namanya pemberian tersebut ya. Nah, jadi dia batal karena tidak mencapai tujuan. Nah, jadi hukum ya apa namanya di mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika apa namanya tidak mencapai tujuan maka hukum itu bisa batal ya. Hukum itu bisa batal. Contohnya lagi ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mualaf itu tidak mendapatkan dana zakat. Kenapa? Karena tujuan dari pemberian dana zakat itu tidak tercapai. Kenapa bisa tidak tercapai? Karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu para mualaf itu udah pada kaya-kaya semua ya, orang-orang kaya. Beda dengan mualaf di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang memang tidak mampu ya. Sehingga dikhawatirkan ketika pemberian dana zakat kepada mualaf yang kaya itu mereka tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang seharusnya memang sudah bisa di-cover oleh pos yang lain gitu ya. Nah, sebagaimana juga dengan pemanfaatan barang gadai ini, dia juga seperti itu ya. Ketika dia hukum dasarnya, memang hukum dasarnya ini adalah barang ini barang amanah, yaitu barang yang tidak boleh digunakan, dikhawatirkan rusak atau hilang. Tapi ketika ada suatu kondisi keadaan yang menyebabkan ya barang itu harus digunakan karena menghindari mubazir ya, nah maka bisa digunakan, tapi dengan adanya perjanjian syarat-syarat yang diputuskan oleh kedua belah pihak ya, baik itu yang meminjamkan maupun yang peminjam ya. Nah mereka harus sama-sama melakukan kontrak akad apa nih yang menjadi apa persyaratannya ya agar barang gadainya itu boleh digunakan ya, agar barang gadainya itu bisa digunakan oleh kedua belah pihak ya, oleh kedua belah pihak. Nah maka hasilnya itu bisa buat bagi hasil ya. Astagfirullah, baru aja lancar saya lupa pakai akun yang berbayar ya, ini pakai akun yang saya punya. Nanti kalau terputus kita masuk lagi ya. Oke, lanjutan. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan yang disebutkan tanpa kesengajaan murtahin. Ya. Nah, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang yang minimum berhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Ya. Nah, jadi menurut ulama gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Ya, jadi penghitungan itu berdasarkan serahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang itu rusak atau hilang. Lalu bagaimana dengan pemeliharaan pendapat bahwa biaya Syafi'iyah dan Hambali ya, maksudnya Nabi atau Hambali ya, yaitu biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai, ya, tanggungan si penggadai, orang yang punya barang ya, orang yang punya barang dengan alasan bahwa barang bahasanya ya, barang itu kan punya ente, ya ente yang tanggung jawab lah gitu. Biaya pemeliharaannya ente yang ini kan yang keluarin biayanya, jangan aneh yang apa istilahnya yang dititipin gitu bahasanya ya. Dan tetap merupakan miliknya ya, karena ini punya dia gitu kan. Ini saya kan cuma jaminan aja gitu ya. Memang sih nanti bisa, tapi ketika selama belum ada indikasi barang itu apa
pinjaman itu tidak bisa dibayarkan, maka mau tidak mau ya si punya. Nah, sedangkan ulama Hanafiyah, Imam Hanafi ya, ulama-ulamanya atau murid-muridnya ya, berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima ya, karena menurut mereka jadi ini adalah masalah furu ya, masalah cabang. Jadi bisa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ya. Apakah pihak ya tergantung pada kondisi dan kesepakatan ya. Nah, ini kan kita fikih muamalah ya. Ini kita fikih muamalah sifat elastis ya. Fikih muamalah ini bersifat elastis. Beda dengan fikih ibadah ya, dan kondisi ya. Oke. Nah, 5 kategori barang gadai ya. Yang kelima ini yaitu kategori barang gadai. Yaitu pertama, dia benda bernilai menurut hukum syara. Nah, jadi dia halal ya, barang halal, tidak boleh menggadaikan barang-barang haram. Misalkan khamr ya. Khamr itu kan ada yang harganya mahal banget tuh ya. Apa tuh merek itu ya. Nah, karena dia mahal dan dia memiliki nilai ya, secara mungkin secara hukum negara tidak memiliki nilai menurut hukum syariat ya. Maka khamr itu ya, bir itu ya, tidak boleh dijadikan sebagai jaminan ya untuk gadai syariah. Lalu benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Nah, ini bendanya harus ada, wujudnya ada ya. Bendanya ada, wujudnya ada. Ketika perjanjian, barang itu ada di muka gitu ya. Nah, tidak boleh udah perjanjian barangnya masih ngider-ngider ya. Misalkan mau gadaikan mobil gitu ya. Mobilnya mana? Masih dipakai buat ojol, buat sewa ya, sewa online, buat sewa apa gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Dia harus wujud pada waktu perjanjian. Nah, karena benda kan serahkan seketika pada saat itu juga pada pihak yang menerima gadai itu ya, pada murtahin. Jadi nggak bisa tuh udah barang uangnya sudah dikasih ya. Nah, lalu pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang belum ditentukan atau yang belum membayar, kemudian digunakan untuk lunasi utangnya ya. Nah, jadi ada pemaksaan juga ya, ketika dia tidak bisa, dia tidak boleh digunakan untuk untuk usaha atau untuk apa, karena khawatirnya rusak barangnya gitu ya. Tapi lagi-lagi kembali pada kesepakatannya. Lalu prosedur pelelangan gadai, jumhur fuqaha yaitu sebagai menjual atau menghibahkan barang gadai ya. Jadi sebelum barang gadai itu dilelang ya, sebelum si pemilik barang itu ya, selama masih periode gadai ya, itu tidak boleh barang gadai itu dijual sama si penerima gadai ya, atau bahkan dihibahkan karena dia cinta banget misalnya buat istri. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh, itu barang punya orang ya, walaupun uang dia ya kan uang dia itu dikasih ke orang itu kan, dia kan gadai itu kan ada, lihat nih jaminan bagus banget nih, misalkan kalung emas gitu ya, kalung emas. Nah, karena dia lihat kalung emasnya cakep, terus dia ingat istrinya, pada anak perempuan dan istrinya gitu kan, ya udahlah ini buat anak gua aja lah, atau ini buat istri saya aja lah gitu kan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena barang itu masih milik si barang udah waktunya jatuh tempo ya, tapi belum juga dia bayar. Nah, itu bisa, tapi dilelang yang beli dia juga bisa juga seperti itu gitu ya. Nah, lalu sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang ya. Nah, aplikasi pegadaian syariah, kontrak rahan dipakai pada perbankan ya. Nah, dipakai dalam perbankan, dan juga sekarang kalau sekarang itu lebih pada PT Pegadaian sebagai memang dalam perbankan itu ada ya gadai ya. Dulu ada. Sekarang kayaknya udah jarang, bahkan udah kelihatan lagi. Itu sebagai produk pelengkap, rahan dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan ya, jaminan kolateral dan produk minjam uang, mengajukan pembiayaan kepada sektor perbankan syariah maupun yang konvensional ya. Itu pasti ya teman-teman ya, ada jaminan barangnya. Atau sebagai produk tersendiri. Nah, ini adalah jadi yang punya PT Pegadaian Syariah sekarang kalau di Indonesia ya, PT Pegadaian Syariah Persero. Nah, ini contohnya di Malaysia, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, rahan tidak dikenakan bunga ya. Nah, untuk perhitungan nanti minggu besok ya kita lanjutkan ya. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ini ya, ketika suatu bank menggunakan akad rahan ya, main-main dengan fasilitas pembiayaan ya. Artinya si nasabah itu ada indikator untuk bahan prestasi atau mengkhianati perjanjian ya, sehingga barang gadai ini bisa dilelang ya dan dijual ya, dilelang dan dijual.
Nah, lalu kedua, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang, aman gitu ya, dananya aman. Ya. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan kita terputus, kita lanjut ya, masuk lagi ya ke link yang sama ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, jika arahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara-saudara kita yang kesulitan dalam dana ya, terutama di daerah-daerah. Mereka mungkin punya barang, tapi mereka tidak punya uang. Nah, karena itulah mungkin mereka bisa memanfaatkan barang-barang berharga mereka untuk melakukan pembiayaan dan untuk membangkitkan kembali tertolong gitu ya. Mereka bisa tertolong dengan adanya barang jaminan tersebut ya. Nah, jika penahanan aset personal fidusia atau